mungkin kata-kata rekomendasi untuk menyerap kembali aspirasi inilah yang dipahami bahwa PSI sudah konklusif, yaitu mencabut dukungan dari salah satu calon. Padahal ini hanya rekomendasi, ini masih cair banget. Dan saya pikir bagus juga wacana itu keluar sekaligus mendidik konstituen kita supaya jangan terlalu tegang. Nah, betul. Tapi dalam politik, apalagi udah masuk tahun pemilu kayak gini, banyak dinamika yang bisa terjadi dalam waktu 6 bulan. Tiba-tiba dia sudah ada di panggung, dan kita pas ngeliat pun, saya sebelah nama Isyana, kita siapa itu gitu kan. Terus kok dia bawa-bawa begini kan, dan kelihatannya kalau kita melihat ini jaketnya dia sendiri yang dia copotin untuk dikasihin ke Gibran. Inilah Jokowisme yang PSI maksud. Tegak lurus itu pun dalam koridor konteks itu, bukan berarti mengkultuskan ikut apa aja, nggak punya pendirian, nggak begitu. Makanya kita, kalau kita betul-betul sayang Pak Jokowi, harusnya kita udah nangkep itu. Tanda-tanda concern beliau ada di mana. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di Seruput Kopi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Sis Grace Natali. Selamat datang ke Seruput Kopi, Sis Grace. Makasih. Meskipun kita minumnya sebenarnya bukan kopi nih, teh. Seruput Jadi, teh jadinya. tetap ada seruputnya. Nah, Sis Grace ini kita pengen denger nih ceritanya, karena kemarin kan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, menyelenggarakan Kopdarnas ya, Kopi Darat Nasional. Dengan 4 rekomendasi dan seterusnya yang bisa kita baca di media. Nah, tapi yang menarik, kalau kita baca di 4 rekomendasi yang ada di media juga ya, itu kan ada poin-poin yang nanti mungkin Sis Grace bisa jelaskan ya. Tetapi yang menarik itu judulnya. Judul berita-berita yang kita dapatkan di media itu adalah PSI menyatakan menarik diri, menarik dukungan dari Ganjar Pranowo sebagai capres. Nah, sebenarnya apa itu yang terjadi, Sis Grace? Kenapa muncul persepsi semacam itu gitu? Ya, makasih Mas Sahal. Memang nih saya juga lagi banyak banget yang nanya di WA terkait dengan judul-judul tersebut. Dimana kalau kita sebenarnya mau repot sedikit dengan membaca artikel badan berita, itu kita tidak akan mendapati pernyataan seperti yang di judul. Ya kan? Jadi nggak sinkron nih antara judul dan badan berita. Nah, di sana kami itu membacakan rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah. Jadi pengurus wilayah ya. Memang forum Kopdarnas itu adalah forum konsolidasi, pengurus-pengurus se-Indonesia berkumpul, ketua-ketua DPW berkumpul untuk berembuk, rapat, dan kemudian keluarlah 4 poin rekomendasi. Nah, mungkin rekomendasi pertama ini yang dipahami dengan kurang tepat oleh teman-teman media. Karena memang di poin pertama itu, di rekomendasinya dikatakan bahwa DPW merekomendasikan kepada Dewan Pembina dan DPP untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat. Nah, ini mungkin yang dipahami oleh teman-teman media, sebagian ya, karena sebagian saya lihat judulnya masih benar sih. Hanya ada sebagian yang tidak tepat. Tapi masalahnya media-medianya pembacanya banyak gitu, jadi beredar luas. Mungkin kata-kata rekomendasi untuk menyerap kembali aspirasi inilah yang dipahami bahwa PSI sudah konklusif, yaitu mencabut dukungan dari salah satu calon. Padahal ini hanya rekomendasi. Dewan Pimpinan Wilayah menyerahkan mandat kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina untuk mengambil keputusan akhir. Jadi yang namanya rekomendasi itu bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan, atau dicari jalan tengahnya seperti apa bentuknya, kita belum rapat lagi nih gitu. Ini adalah proses yang masih berlangsung. PSI belum konklusif apakah akan menarik dukungan atau apakah akan memberikan dukungan kepada calon manapun. Ini belum ada. Nggak ada konklusi jadi seperti itu. Kata kuncinya belum konklusif itu belum ya. Konklusif, masih berproses. Dan di rekomendasi yang di poin pertama juga kan ada disebut juga soal ojo ke susu itu loh. Ojo ke susu. Poinnya Pak Jokowi soal ojo ke susu itu. Jadi arahnya ke situ sebenarnya. Arahnya ke situ, artinya rekomendasinya teman-teman ini kan memperhatikan perkembangan yang terjadi
Ini kan kita sekarang masih sangat cair koalisi itu. Yang sekarang sudah mulai kelihatan ngegrup juga jangan-jangan bisa nanti berubah lagi. Cawapres pun masih sangat cair. Kan satu paket harus kita jadikan pertimbangan utuh. Betul, nah ini kan belum ketahuan. Jadi kembali ke soal poin pertama yang kan tadi yang pertanyaan saya kan soal headline ya. Headline yang langsung dinyatakan PSI tarik dukungan, resmi menarik dukungan Ganjar Pranowo sebagai capresnya, gitulah. Itu kan mereka mengacu kepada rembuk rakyat ya, hasil rembuk rakyatnya PSI sebelumnya. Nah, dalam Kopdarnas ini berarti rembuk rakyat yang sudah ada keputusan itu dibikin untuk dilanjutkan, gitu ya berarti. Belum ada konklusi itu juga. Belum ada konklusi itu artinya dilanjutkan rembuk rakyatnya gitu. Nggak bisa ke situ juga, Mas Hal, karena mereka kan bilang merekomendasikan, ya DPW ya, merekomendasikan agar Dewan Pembina dan DPP menyerap kembali aspirasi. Nah ini kan rekomendasi, ya kan? Kalau memang mau ada penyerapan kembali aspirasi, bentuknya apa? Kita belum rapatkan itu, gitu kan? Jadi apakah akan dilaksanakan penyerapan kembali aspirasi atau tidak? Ini juga belum konklusif, karena kan baru diserahkan rekomendasinya 2 hari lalu, gitu kan? Kita nih masih ngambil napas dulu abis persiapan acara dengan segala macam keribetannya. Jadi belum ada konklusi, masalah oleh karenanya sangatlah tidak tepat kalau ada judul yang saat ini beredar bahwa PSI resmi menarik dukungan, karena tidak ada pernyataan seperti itu. Gitu. Belum konklusif, ini masih berproses secara internal. Dan kita nih masih punya waktu yang cukup loh. Kita masih belum tahu cawapres nanti siapa, ya kan? Ini sekarang baru capresnya. Apakah komposisinya akan 3 capres atau 2 capres, kita pun belum tahu. Jadi kenapa harus buru-buru? Makanya saya pikir Pak Jokowi tuh dari awal udah bilang ojo ke susu tuh bener banget. Ini masih cair sekali. Justru gegabah kalau kita pagi-pagi sudah mengambil konklusi akhir padahal situasinya belum clear. Oke. Nah ini saya masih kembali ke soal ini nih, Sis Grace, soal headline yang berdasarkan kesimpulan saja dari si wartawannya ya, bukan apa yang dinyatakan secara resmi oleh PSI. Masalahnya adalah headline itu yang dipakai oleh misalnya siapa wartawan lain atau apa untuk menanyakan pihak lain. Misalnya ditanyakan ke Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini PSI sudah resmi menyatakan dukungan. Resmi menarik dukungan. Gimana menurut Pak Ganjar? Terus jawab Pak Ganjar kan kebetulan dia datang ke acara sunatan. Loh ini lagi ngurusin sunatan katanya gitu. Jadi dia nggak nanggapin. Terus yang menarik justru Mas Gibran. Mas Gibran yang kebetulan sebagai juga hadir ya. Orang yang hadir langsung itu, kita bisa lihat nih videonya nih. Diskusikan lagi. Kalau menarik dukungan enggak loh. Didiskusikan ulang kayaknya ya. Nah dari video itu kan kelihatan bahwa dia justru malah kaget dengan kesimpulan itu. Jadi dia bilang, lah kan masih didiskusikan, masih dimusyawarahkan gitu. Terus ya kalau itu urusan internal PSI lah gitu. Menurut Siskis gimana nih? Jadi damage-nya si headline itu gimana Anda meresponnya itu? Ya sangat damage Mas Hal, karena kita ini memang orang yang malas membaca ya. Apalagi beredarnya di grup-grup WA gitu kan. Dan betul yang Mas Hal bilang, kalau itu kemudian udah tidak benar beritanya, tidak tepat judulnya, dan hanya bermodalkan itu lalu dia berburu berita ke narasumber-narasumber lain yang akan meresponi berdasarkan berita yang salah. Udah gitu masih mending kalau Mas Ganjar tidak meresponi ya, karena lagi acara, mungkin juga acaranya nggak tepat untuk meresponi. Tapi bagaimana kalau yang meresponi itu langsung naik darah, ya nggak? Dan kemudian jadi timbul komentar-komentar yang nggak enak, padahal basisnya yang ditanyakan itu nggak bener. Ini kan sangat damage-nya nih ibarat kartu domino, banyak nih ke belakang gitu kan. Jadi kemana-mana. Terus udah gitu nanti ada kelompok relawan yang marah gitu. Ntar ada yang mundur, ada yang padahal sumber beritanya yang salah. Betul. Bahaya banget, makanya kita benar-benar nih jadi pelajaran. Semoga yang denger nonton ini. Ini kebetulan juga kita berbicara dengan seorang mantan jurnalis tapi era-era saya jadi jurnalis nggak sengeri sekarang. Ini ngeri betul, sekarang, ngeri banget sekarang ini. Kita tuh betul-betul harus cek dan recheck berita.
Dan ternyata dalam kasus ini, berita dari media yang terkesan kredibel pun belum tentu tepat. Gitu. Lebih baik cari, kan sekarang rata-rata kalau public figure itu punya akun medsos ya. Mendingan coba lihat juga deh ke akun medsos yang bersangkutan. Kalau itu memang sebuah pernyataan penting yang akan mengubah track kebijakan atau perjuangannya gitu ya, itu pasti dia posting, ya nggak? Kalau nggak ada yang dia posting, ya berarti nggak ada apa-apa, Ya, betul. gitu kan? Semoga ini bisa mengingatkan kita supaya lebih hati-hati, karena ya. saya ini udah capek Mas Sahal di grup WA udah banyak banget yang marah-marah. Oh, langsung marah ya? Padahal Mbak, Mas udah baca belum? Oh, hanya baca judul, ya kan? Diam orangnya. Ya ternyata hanya baca judul. Nah, terus ini yang terakhir nih terkait dengan topik ini ya, pertanyaan ini, Sis Grace. Ada juga yang menanyakan ke Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto ya. Nah, ini menarik. Nah, Mas Hasto menjawabnya dengan sangat bijak lah menurut saya. Jadi Mas Hasto menyatakan, kan ditanya, ini PSI menarik dukungan Ganjar sebagai capres, gimana? Kalau menarik ya silahkan, tapi kalau mau lagi ya kita terbuka. Ada sinyal keterbukaan PDIP untuk bergandengan tangan lah dengan PSI kalau PSI menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo gitu, sikapnya gitu. Nah, saya ingin Sis Grace menjelaskan nih soal dinamika hubungan PSI dengan PDIP, karena kan itu yang rame kan gitu ya, soal hubungan antara PDIP dan PSI ini. Kan tadinya PSI dianggap tidak direken oleh PDIP kan ketika deklarasi kan yang diajak kan P3 dan Hanura. PSI nggak diundang, padahal PSI yang pertama kali mendeklar Ganjar sebagai capres gitu. Nah, dengan sikap keterbukaan PDIP saat ini, Sis Grace gimana meresponnya? Atau PSI gimana responnya kira-kira? Apapun kita kan tentu sangat apresiasi ya. Mas Hasto adalah senior saya. Mas Hasto salah satu yang kita jadikan panutan juga ya dalam berpolitik. Beliau udah banyak sekali asam garamnya. Kita harus banyak belajar dari Mas Hasto dan teman-teman lain di PDIP. Tentu kami menyambut dengan gembira ajakan, kalimat-kalimat yang menenangkan begitu kan. Dan selain daripada itu juga komunikasi kita yang informal, yang orang nggak lihat, yang nggak dipakai mikrofon wartawan kan jalan terus gitu kan. Cuman memang masyarakat kita ini melihatnya tuh terlalu hitam putih ya. Kesannya kalau kita nggak dalam satu barisan itu pasti musuhan gitu kan. Kalau belum masuk itu berarti masih tegang dan sebagainya. Padahal namanya komunikasi itu pasti terus jalan. Apalagi kalau dalam hal ini PSI, kami tuh punya mekanisme internal yang masih belum selesai gitu kan. Kayak Kopdarnas ketemu dengan seluruh pengurus Indonesia baru 2 hari yang lalu kami lakukan. Kan nggak baik kalau kita membuat sebuah keputusan besar tanpa diskusi dulu sama teman-teman pengurus Indonesia yang sama-sama berjuang meloloskan partai ini bisa jadi peserta pemilu begitu kan. Jadi ini kan ada tahapan internal yang kami lakukan untuk supaya teman-teman semua juga merasa dihargai ya, karena memang mereka adalah pemegang saham PSI gitu. Jadi komunikasi jalan terus, sambil kami menyerap perkembangan gitu kan. Soal cawapres nih penting loh Mas Sahal. Kita belum tahu. Itu juga ada di rekomendasi ya soal poin cawapres. Soal cawapres, apalagi sekarang beredar nama-nama yang mungkin akan, siapa tahu capresnya nggak 3 nih 2 karena ada yang gabung, kan. Nah ini kan harus ditimbang dulu, ya nggak. Misalnya soal wacana tentang Ganjar dan Anies gitu ya. Pak Ganjar misalnya dengan yang terbaru Anies, kan itu. Iya, yang terbaru kan itu dan rame diomongin itu kan, yang melontarkan juga elit partai gitu. Jadi nah ini harus kita timbang gitu. Masa cuman lihat capresnya doang tapi cawapresnya kita nggak lihat, padahal itu juga bisa mempengaruhi konstelasi ya kan. Di grup-grup WA saya udah mulai ada, waduh kalau kayak begini mungkin saya golput. Nah ini kan ada perubahan konstelasi yang kita harus cermati juga gitu. Dan itu saya kira bukan hanya di PSI sih, kalau upaya harus mencermati lagi itu, saya kira di Cokro juga kan. Karena Cokro TV kontennya kan kenceng banget menyerang mengkritik Anies lah ya sejak Cokro TV berdiri gitu. Makanya jadi kalau ada tiba-tiba ada kombinasi itu yang jadi
yang pusing muncul, kan? nah itu gimana gitu. Nah makanya Orang kayak Denny Sirgar, Eko Kuntadi, teman-teman kita lah gitu di Cokro TV ini gimana? Iya makanya Saya sendiri juga gitu. Betul, makanya Pak Jokowi itu udah bener banget dari awal bilang ojo ke susu gitu. Ini masih cair banget. Dan saya pikir bagus juga wacana itu keluar sekaligus mendidik konstituen kita supaya jangan terlalu tegang. Nah, betul. Gitu nih sekarang nih tegang banget situasi. Padahal situasi masih sangat-sangat cair. Betul. Segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nanti kalau tegang koslet semuanya. Baru deh pada kaget. Makanya udahlah mendingan kita lenturkan dulu otot-otot ya kan. Jangan musuhin temen, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru mundur gitu kan. Belum konklusif. Dan cawapres ini bukan hanya soal Ganjar dan Anies, maksudnya bukan hanya pada kasus Ganjar, tapi juga Prabowo, juga Anies itu juga punya komplikasi sendiri soal cawapres kan. Betul. Gitu. Jadi ini masih dinamikanya masih seru lah gitu untuk dilihat. Betul. Dan memang sih orang bilang tinggal 6 bulan lagi, tapi dalam politik apalagi udah masuk tahun pemilu kayak gini, banyak dinamika yang bisa terjadi dalam waktu 6 bulan, ya enggak? Apalagi sampai pencapresan resmi itu kan bisa sampai Oktober November. Betul. Jadi waktu yang sangat cukup untuk melihat aneka manuver akan terjadi, dinamika yang mengejutkan akan terjadi. Jadi udah mendingan kita slow, jangan tegang, jangan marah-marah di grup WA. Sabar dulu, pantau dulu. Ini nasihat bijak lah ini. Terus ini Sis Grace, tentang rekomendasi yang berikutnya ya mengenai opsi menjomblo. Nah, ini kan juga banyak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, maksudnya itu bagaimana gitu. Menjomblo itu kan apakah berarti tidak cawe-cawe soal Pilpres dan fokus di Pileg gitu ya. Atau kan juga ada penafsiran dari misalnya Bang Adi Armando kan bikin status yang juga rame tuh. PSI non-blok aja deh sekarang gitu kan. Apakah itu pengertiannya gitu. Jadi ini kalau yang saya pahami jomblonya PSI itu kan kalau abstain ya, maksudnya kan abstain ya di sini atau gimana saya nggak tahu. Yang saya pahami Sis Grace, jomblo itu artinya ya PSI nggak fokus di Pilpres tapi lebih ke Pileg gitu. Saya nggak tahu, mungkin ini salah juga pemahaman saya. Saya pengen ini dong penjelasan yang lebih lanjut lah mengenai pengertian jomblo itu. Nah ini jujur ya Mas Hal, saya belum bisa ngejelasin. Kenapa? Karena ini masih terus opsi yang kita pikirkan. Jadi kalau saya bilang kita akan jomblo itu artinya betul-betul tidak mendukung siapa-siapa, ataukah jomblonya itu artinya kita serahkan kepada anak-anak, karena kan banyak anak-anak PSI ini jauh-jauh hari itu banyak yang sudah jadi pengurus organ relawan Ganjar jauh-jauh hari gitu kan. Bahkan sebelum PSI membacakan hasil rembuk rakyat di bulan Oktober 2022 gitu kan. Ataukah juga kalau nggak salah kan Sis Grace juga bilang bahwa dari hasil Kopdarnas itu kan sejumlah DPW menyatakan dukung Pak Ganjar, sejumlah DPW lain ada variasi Prabowo itu, gitu ya. Ada variasi itu, dan kalau kita lihat kan memang ini kalau kita lihat pendukung Pak Jokowi hari ini yang puas ada 80%, ya kan? Berarti yang 20% itu yang tidak puas, kemungkinan itu marketnya Pak Anies, ya enggak? Nah 80 ini memang kebagi dua antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Jadi pasti variasi ini ada di dalam kelompok pemilih Pak Jokowi yang lalu gitu. Dan kalau kita makanya belum bisa bilang sekarang Mas Hal, karena masih berprosesnya, kita masih berpikir nih gitu kan, sambil melihat tondo-tondo dari Pak Jokowi gitu kan. Nah, apakah nanti betul-betul kita silakan teman-teman sesuai dengan aspirasi, ataukah udah nggak usah sama sekali, kita fokus saja pilihan legislatif? Saya belum bisa jawab sekarang karena itu berarti pendapat saya pribadi dong. Ini kan kita ngomong satu organisasi gitu. Jadi kita mesti duduk bareng, ngobrolin betul-betul sambil memantau situasi. Jadi ini bagian yang juga akan digodok lagi itu ya. Iya, akan digodok lagi. Jadi ini kayak dimasak, dimusyawarahkan lagi. Dan elemen cawapresnya penting banget loh Mas Ganjar. Mas Ganjar jadi Mas Hal. Saya sampai tersanjung. Iya, elemen cawapres itu ya. Apalagi kan nah ini juga menarik nih, karena di dalam rekomendasi kan disebut soal
masih menunggu keputusan MK ya. Iya. Keputusan MK tentang batas usia minimal dan seterusnya, dan kebetulan dan juga di acara Kopdarnas itu kan hadir Budiman Sujatmiko, Yeni Wahid sama Gibran. Iya. Nah, itu ada kaitan nggak itu soal poin pentingnya cawapres, menunggu cawapres, menunggu keputusan MK dengan kehadiran Gibran? Nah, ini memang kalau dikait-kaitin semuanya terkait ya. Tapi enggak, kok kita itu mengundang tamu-tamu istimewa kami, Mbak Yeni, Mas Gibran, Mas Budiman, karena memang topiknya pas gitu kan, kepada pemimpin-pemimpin muda dan kiprahnya masing-masing gitu. Jadi tidak terkait. Kalau nanti putusan MK mengabulkan permintaan PSI untuk kembali ke undang-undang pemilu sebelumnya, ya saya pikir ini kemenangan 20 juta lebih anak muda. Pintunya terbuka gitu kan. Dan memang undang-undang pemilu sebelumnya itu sudah membolehkan minimum 35. Tiba-tiba berubah menjadi 40 tahun ini yang aneh. Karena alasannya di bawah 40 tahun itu labil, masih labil. Tidak ada landasan yuridis, tidak ada landasan akademis yang saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membackup kenapa naik jadi 35 jadi 40. Di saat anggota DPR itu minimum 21. Dan mereka rekan kerja yang seimbang dengan presiden dan juga menteri-menterinya. Nah, sejomplang banget gitu kan. Menteri-menteri juga tidak ada minimum. Begitu kan. Jadi ini buat kami tidak make sense. Dan bukan hanya PSI sebenarnya kan yang ada yang lain. Ada siapa itu? Ada Emil Dardak salah itu satunya. maksud saya, Emil Dardak. Pemimpin muda, kepala daerah muda yang hari ini salah satu yang paling dari cemerlang menurut saya, dari Demokrat. Demokrat ya. Demokrat, teman saya Emil juga. Dardak mengajukan itu sebelum atau setelah PSI? Setelah. PSI yang pertama. PSI kan udah mulai nggodoknya dari akhir tahun lalu gitu ya. Tapi intinya berarti bahwa ini bukan hanya hanya PSI. Bukan hanya, kan kalau siapa yang di Australia itu? Denny yang ada tantang itu loh. Nah, itu kan membacanya kan ini bagian dari upaya PSI untuk mengajukan si Gibran gitu kan. Kan dia membacanya secara tendensius begitu gitu. Padahal kan ada orang seperti Emil Dardak yang itu dia. Padahal Emil termasuk yang menjadi pemohon tapi nggak pernah disebut. Iya. Gitu. Memang ya itulah susah lah kalau semua dikait-kaitin semuanya juga ya terkait semua gitu kan, jadi nyambung-nyambung aja. Tapi kalau itu MK mengabulkan, saya pikir ini akan menjadi angin segar. Siapa tahu kepala-kepala daerah muda seperti Emil Dardak mungkin Gibran juga. Yang muda-muda kan banyak bagus-bagus sekarang kan. Itu bisa punya kesempatan, bisa dipertimbangkan. Ya. Tentu kembali lagi kepada partai-partai yang duduk di parlemen kan, apakah mau mengakomodir atau enggak gitu kan. Ya PSI kami memperjuangkan, kami konsisten kok. Sebelum ini yang lalu tahun 2019 pun kami juga memperjuangkan agar batas minimum usia kepala daerah juga diturunkan. Oke. Gitu. Tahun 2019 itu juga istilahnya Kopdarnas ya? Setiap tahun pasti ada Kopdarnas. Setiap tahun ada Kopdarnas. Biasanya pas HUT gitu kan. Oke, iya. Cuman ini karena ada mau pemilu jadi tahun ini 2 kali Kopdarnasnya. Oke. Nah, terus ini masih terkait dengan tamu istimewa, Bung Budiman Sujatmiko yang hadir juga di situ kan. Orang kan mengaitkannya dengan peristiwa politik sebelumnya yang ramai juga ya, kedatangan Prabowo ke markas PSI di Jalan Wahid Hasyim. Nah, ini pertimbangan Budiman diundang ke acara ini ada kaitan nggak? Ya tentu saja tadi kalau dikait-kaitkan bisa. Cuma gimana Anda membaca orang yang merespon, orang yang mengaitkan antara Budiman hadir di acara Kopdarnas dengan Prabowo datang ke markas PSI? Mas Budiman itu sahabat banyak temannya dia di PSI. Saya juga kenal Mas Budiman udah lama sekali. Bahkan waktu saya lagi project master saya ambil temanya desa digital. Saya banyak kontekan sama Mas Budiman tuh kan, itu kerjaannya beliau kan gitu kan. Jadi kita selalu komunikasi kok gitu kan. Jadi makanya waktu ada topik ini tentang anak muda, teknologi, desa, cocok Mas Budiman nih. Jadi memang topiknya pas. Oke. Jadi pas. Iya. Jadi kalau dikait-kaitkan ya bisa aja gitu ya. Gitu. Kebetulan aja Mas Budiman kemarin tiba-tiba lagi jadi berita juga kan. Iya, soal deklarasi relawan Prabowo. Cuman Budiman. ada pernyataan yang menarik tuh dari Mas Budiman dan juga Gibran, karena Mas Budiman juga bilang, oh ya ternyata saya senang-senang aja diundang katanya. Banyak teman saya di sini, kata Mas Budiman. Rasanya ya kayak rumah sendiri, kata Mas Budiman gitu. Terus Gibran nambahin kayak mampir ke rumah teman, Gibran nambahin temen, ya, gitu. kayak main ke rumah teman gitu kan. Jadi memang situasinya buat mereka nyaman karena komunikasinya juga cukup
sering, cukup baik gitu kan di luar daripada event, sehingga tamu-tamu yang datang itu bukan karena punya motif-motif tertentu, ya memang pertemanan gitu, persahabatan, nyaman dengan situasinya, nyaman dengan lingkungannya, sehingga mereka berkenan hadir gitu. Makanya ketika ada insiden-insiden yang memang spontanitas, nggak ada yang tersinggung. Nah itu soal insiden tuh, saya juga mau nanya itu, yang ada seseorang kader PSI yang mencoba memakaikan jaket PSI ke Gibran, terus giring lari menggiring, lari untuk melarangnya. Itu apa yang terjadi sebenarnya, Sis Grace? Jadi itu kan sesi talk show sudah selesai, dan seharusnya masuk sesi talk show kedua bersama dengan narasumber Adi Praitno. Adi Praitno udah siap-siap turun, tapi ini ternyata narasumber kita yang 3 orang, Mbak Yeni, Mas Budiman, sama Gibran, nggak langsung meninggalkan panggung. Memang banyak yang minta foto dan mereka entertain. Mereka mau lebih lama tinggal di panggung sampai jongkok-jongkok untuk foto dengan tamu-tamu yang ada di bawah, anak-anak PSI semua. Nah, ketika itulah tiba-tiba kita melihat ada orang yang manjat panggung dari samping, kan memang nggak terlalu tinggi. Memang dibuatnya supaya nggak terlalu berjarak dengan pengunjung ya, penonton ya. Tiba-tiba dia sudah ada di panggung dan kita pas ngelihat pun, saya sebelah nama Isyana, kita siapa itu gitu kan. Terus kok dia bawa-bawa begini kan, dan kelihatannya kalau kita melihat ini jaketnya dia sendiri yang dia copotin untuk dikasihin ke Gibran. Saya nggak tahu apakah mau dipakein, apakah mau dikasih, nggak ngerti ya. Pokoknya dia lagi begini-begini dan kita udah siapa itu? Jangan itu gitu kan. Dari saat yang bersamaan itu hitungan detik, Giring sudah lari juga karena ternyata kita semua menyadari ada peristiwa itu. Langsung gak boleh, jangan gitu kan. Nah ini kan yang datang itu banyak orang-orang yang nggak terlibat dalam forum-forum kayak gini, Mas Al. Nggak semua orang punya sensitivitas bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menimbulkan interpretasi macam-macam loh, gitu. Ini orang biasa dari Kabupaten Bekasi ya, mungkin jangan-jangan ini Kopdarnas pertama yang dia pernah ikutin kan, tiba-tiba bisa ketemu langsung dengan orang-orang yang dia hanya lihat di media sosial atau di TV. Di media, tiba-tiba kan kayak starstruck gitu loh. Jadi langsung ada excitement lah, rasa keriangan untuk memakaikan sesuatu gitu ya. Itu tentu kita sayangkan, jadi catatan juga next time betul-betul harus kita ingetin, karena ini pertama kali kami punya setting panggung kayak gitu. Biasanya panggungnya di depan aja gitu kan. Jadi orang mungkin agak susah, ini kan panggungnya bulat. Semua melingkar gitu kan. Jadi memang ada untungnya jadi bagus, narasumber di atas bisa deket rasanya. Tapi ternyata kelemahannya orang tuh bisa manjat gitu. Ini yang kita kami sudah coba antisipasi sebenarnya. Di setiap situ ada security, tapi ya ternyata bobol juga gitu kan. Tapi udah kita langsung langsung kita halau. Saya lihat juga Mas Gibran memahami ya. Dan bagusnya Bro Giring langsung sigap ya. Iya, langsung sigap cepet, gitu kan. Orangnya juga udah ditegur Mas bahwa kamu ini kami tahu kamu excited tapi ngerepotin ini kan. Jadi akhirnya beritanya jadi begitu. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir. Tapi saya mau yang terakhir ini justru yang lebih menyangkut ide ya. Menyangkut sesuatu yang lebih menyangkut visi, bukan hanya soal Kopdarnas. Dan ini terkait juga dengan tulisan yang ada yang sekarang dipakai oleh Sis Grace, Jokowisme atau Jokowiismi atau bagaimana gitu. Jokowisme. Nah, ini kan PSI yang paling salah satu istilah yang sering dipakai kan tegak lurus bersama Jokowi gitu kan. Itu juga yang menjadi patokan PSI untuk menentukan keputusan-keputusan politik ya. Bisa dijelaskan nggak tentang Jokowisme itu? Kenapa itu menjadi sesuatu yang begitu vital bagi PSI? Ya? Jadi Jokowisme ini bukan kultus individu. Bukan kita mengkultuskan sosok Pak Jokowi gitu ya. Tidak seperti itu. Begitu pula kata-kata tegak lurus yang suka dimaknai orang, gimana sih partai anak muda tapi manut aja gitu kan. Betul. Suka banyak yang komentar begitu. Nah, ya kalau mau dijadiin tagline, kan nggak bisa panjang-panjang ya gitu ya. Sekarang istilahnya bukan partai anak muda lagi, Sis. Apa? Partai bocil. Jadi nadanya sudah agak lebih turun lagi ya. Jadi lebih turun lagi. Lebih kecil lagi dari anak muda ya. Jadi terus? Jokowisme ini buat kami adalah sebuah legacy Pak Jokowi, di mana
beliau itu menunjukkan kepemimpinan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu kan. Dia merangkul semua, tapi di satu sisi dia tidak berdiri di salah satu gitu kan. Dan concern kami dengan Tegak Lurus itu adalah apa yang sudah Pak Jokowi buat, legacy Jokowisme ini jangan sampai begitu ganti kepemimpinan tongkat estafet lalu ditinggalkan dan kita harus mulai dari nol lagi. Oh, itu yang pakai istilahnya Pak Jokowi sendiri yang mulai kayak meteran di pom bensin itu ya? Itu kan dari analogi lagi. yang Pak Jokowi pakai supaya orang gampang ngerti gitu kan. Kalau kita mulai dari nol lagi, Pak Jokowi selama 9 tahun ini telah meletakkan tiang-tiang pancang pembangunan, ya enggak? Dan kita hanya akan bisa bergerak maju kalau penerusnya membangun di atas tiang pancang. Jangan tiang pancang ini dicuekin, harusnya dia mulai sesuatu lagi yang belum proven, yang mesti diuji coba lagi gitu. Itu pasti kita akan rugi waktu, akan rugi biaya. Kalau rugi biaya mungkin masih bisa dicari, rugi waktu gimana? Padahal kita sudah mau mencapai puncak bonus demografi dalam waktu sekitar 10-15 tahun lagi. Jadi makanya Pak Jokowi kan setelah berkali-kali ngomong begitu tuh. Harus berkelanjutan, jangan mulai dari nol lagi. Jangan perubahan maksudnya kan berarti. Iya, kalau udah bagus kenapa harus dirubah dimulai dari nol? Kan lebih baik ditambahkan, dibangun di atasnya. Betul. Inilah Jokowisme yang PSI maksud. Tegak Lurus itu pun dalam koridor konteks itu, bukan berarti mengkultuskan ikut apa aja, nggak punya pendirian, nggak begitu gitu ya. Tapi menjamin ada keberlanjutan. Kalau diubah lagi, misalnya ada kementerian yang dihilangkan, ada yang dilebur, itu paling nggak buang 2 tahun untuk penyesuaian. Memulai program yang baru. Terus program yang lama kayak kita di Jakarta ngeliat deh, yang udah bagus ditinggalin. Penggantinya orang belum tentu langsung tahu. Misalnya dulu Clue. Clue kita udah banyak yang pakai. Susah loh bikin aplikasi itu adalah satu hal, tapi membuat orang mau download dan pakai aplikasi itu hal yang lain. Gitu. Dan waktu itu Clue di DKI Jakarta orang sudah banyak yang download, banyak yang pakai secara aktif karena merasa ditindaklanjuti dan bisa lihat reportnya. Begitu bergantian kepemimpinan, ini tidak dipakai lagi. Masih ada sih kalau mau, cuman nggak aktif, siapa yang mau pakai lagi? Akhirnya dibuatlah aplikasi baru dengan biaya yang jauh lebih mahal karena saya dapat angkanya gitu. Clue dibuat cuman angka segitu, penggantinya jauh lebih mahal gitu ya. Dan kemudian orang yang pakai juga, coba siapa di sini di studio ini yang punya aplikasi yang penggantinya Clue, betul, ya kan? Betul. Jadi kalau kita seperti itu lagi modelnya, yang sudah dibuat itu ditinggalkan karena mau bikin legacy baru, mau menghilangkan jejak-jejak pemimpin sebelumnya, misalnya rugi kita semua. Ya, misalnya Pak Jokowi kan yang selalu beliau tekankan tuh soal hilirisasi. Misalnya ya. Dengan ini kan sudah mulai kelihatan hasilnya nih. Penjualan komoditas yang raw material tentu nilainya lebih murah ketimbang yang sudah diproses. Kan mulai sudah kelihatan hasilnya. Cuman kan selama ini kita jual hanya raw material gitu. Menguntungkan hanya sebagian orang aja. Nah kalau ini nggak dilanjutin, balik lagi dong kita hal ya nggak? Yang rugi kita sebenarnya gitu. Makanya penting bagi kami memastikan ada keberlanjutan. Itulah Jokowisme, itulah Tegak Lurus Jokowi yang PSI maksudkan, bukan kultus individu. Gitu, secara singkat begitulah. Ya, tapi dapat kok menurut saya poinnya. Nah ini yang paling terakhir. Tadi kan terakhir, ini paling terakhir. Nah kan terkait dengan Pilpres lagi nih, Sis Grace. Kan PSI masih menunggu sinyal dari Pak Jokowi lah soal kemana kira-kira pilihan beliau berlabuh lagi. Nah persoalannya kan Pak Jokowi dengan gaya leadership-nya yang kita tahu lah gitu, penuh dengan dengan enigmatik lah gitu ya, penuh dengan hal-hal yang banyak multitafsir gitu, sampai akhir bisa aja tidak memberikan arahan apa-apa. Ya maksudnya Pak Jokowi ya tidak akan eksplisit endorse siapapun gitu. Nah kira-kira PSI bagaimana itu? Kalau misalnya Pak Jokowi sampai akhir itu ya udahlah serahkan, pokoknya kan capresnya yang sesuai dengan soal keberlanjutan, itu kan yang bisa mengklaim itu kan Prabowo sama Ganjar kan. Terus Pak Jokowi tidak memberikan arahan apa-apa. PSI bagaimana? Kita nggak mau berandai-andai masalah. Tapi kalau saya setuju. Ini kemungkinan Pak Jokowi tidak akan eksplisit, ya. Dan mungkin juga tidak elok kalau beliau eksplisit. Betul. Karena beliau adalah kepala negara yang saat ini masih menjabat. Tetapi kalau kita mencermati
betul-betul mengikuti langkah-langkah beliau, banyak sekali tondo-tondo yang beliau hin-hin yang beliau kirimkan tuh banyak. Justru bertebaran itu tondo-tondonya. Memang harus kita betul-betul jeli mencermati tondo-tondo yang beliau berikan, baik itu melalui gestur ataupun komentar-komentar beliau. Itulah tondo-tondo yang beliau kasih. Beliau saya rasa tidak akan eksplisit memang gitu. Dan ada juga komunikasi-komunikasi yang kita pantau-pantau terus begitu ya, masalah yang saya nggak bisa cerita di sini, tetapi kita nggak mau berandai-andai, marilah kita terus mencermati karena Pak Jokowi juga punya concern yang sama yang sebenarnya beliau selalu ulang. Jadi harusnya kita bisa, kalau kita sayang sama Pak Jokowi, kita cinta Pak Jokowi, pasti kita menyadari bahwa beliau betul-betul concern dengan berkelanjutan. Ya, betul. Gitu kan. Jadi ulang-ulang terus kan. Dan butuh pemimpin yang punya nyali, yang berani. Soal nyali, keberanian, maraton, jangka panjang. Dan ini nyalinya beliau ulang-ulang terus. Punya nyali itu konteksnya adalah menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategi, geoekonomi. Selalu arasnya itu global. Jadi maksudnya mainnya itu bukan di kandang gitu loh. Nyali untuk menghadapi tekanan IMF, Uni Eropa, kan itu biasanya Pak Jokowi ya. Kalau larinya ke arah keberanian untuk menghadapi masalah-masalah global lah gitu. Jadi kita harus jeli memang menangkap tondo-tondo dari Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat beliau itu suka repetitif sebenarnya. Jadi kelihatan loh, ya kan? Pesan yang penting tuh beliau suka ulang. Nah itu makanya kalau kita betul-betul sayang Pak Jokowi, harusnya kita udah nangkep itu. Tanda-tandanya concern beliau udah di mana. Dan pasti beliau adalah orang yang paling punya kepentingan memastikan kerja kerasnya selama 9 tahun ini tidak sia-sia. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Sis Grace atas penjelasannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di Seruput Kopi episode selanjutnya. Oh iya, minum dulu. Saya udah minum tadi. Oh iya betul.